Aku adalah satu-satunya wanita yang membuat dewa cinta jatuh cinta. Siapa yang tidak mengenal Cupid atau Eros? Ia adalah dewa cinta yang memiliki wajah sangat tampan dan merupakan putra dari dewi kecantikan Aphrodite. Tapi, apakah kalian tahu siapa wanita yang mampu membuat sang dewa cinta jatuh cinta? Ya, akulah wanita yang berhasil membuat Cupid jatuh cinta. Namaku Psyche. Aku adalah seorang putri raja yang memiliki wajah yang sangat cantik. Kecantikan yang aku miliki membuatku dipuja oleh banyak pria, hingga mereka melupakan kecantikan sang dewi kecantikan, Aphrodite. Hal ini membuat Aphrodite cemburu dan mengirimkan wabah penyakit ke kerajaanku. Selain itu, ia juga meminta putranya Eros untuk menyelinap ke kamarku dan memanahku dengan panah cintanya agar aku jatuh cinta pada monster buruk rupa. Eros menuruti perintah ibunya dan menyelinap masuk ke kamarku saat aku sedang tidur. Namun, ketika ia hendak menembakkan panahnya, ia terpesona oleh kecantikanku. Panah itu pun melenceng dan tertancap padanya. Eros yang panik lalu segera melarikan diri dari kamarku. Bertahun-tahun, kerajaanku menghadapi wabah yang diciptakan Aphrodite. Aku dan saudara-saudaraku juga mulai beranjak dewasa. Satu persatu dari saudara perempuanku pun menikah dan membangun keluarga mereka sendiri. Sedangkan aku tetap sendirian dan tidak memiliki pasangan. Walaupun ada begitu banyak pria yang memuja kecantikanku, Aphrodite mengutukku agar tidak dapat menikah. Ayahku yang gusar akibat wabah di kerajaan kami akhirnya meminta nasihat dari Oracle Apollo untuk menentukan masa depanku dan masa depan kerajaannya. Sang Oracle mengatakan pada ayahku bahwa aku ditakdirkan untuk menikahi monster. Ia kemudian menyarankan pada ayah untuk meninggalkanku di tanah para monster demi masa depanku dan masa depan rakyat di kerajaan kami. Dengan berat hati, ayahku akhirnya mengikuti saran Oracle. Ia meninggalkanku di tanah yang dipenuhi para monster. Hari demi hari aku lalui seorang diri dalam kesepian. Aku kerap menangis seorang diri ketika malam datang. Tangisanku rupanya membuat Zephyr sang angin lembut tergugah. Ia lalu membawaku ke tanah yang dipenuhi oleh bunga-bunga yang indah. Di tanah itulah aku bertemu dengan Eros. Ia selalu menemuiku ketika malam datang dan menemaniku di kegelapan hingga pagi tiba. Aku tidak lagi sendirian. Di siang hari saat Eros tidak ada banyak pelayan yang tinggal dan melayaniku atas perintahnya. Aku tidak pernah kekurangan suatu apapun. Aku tinggal di rumah megah dan berlimpah kemewahan. Hari berganti hari, akhirnya aku dan Eros menjadi pasangan suami istri. Ia sangat mencintaiku dan memberiku harta yang berlimpah. Satu hal, Eros tidak pernah mau aku melihat wajahnya. Ia hanya bersamaku saat gelap dan siang hari ia menghilang. Aku mengira itu karena wajahnya yang buruk. Aku tidak keberatan karena aku mencintai hatinya dan ia sangat menyayangiku. Bagiku itu sudah cukup. Namun, saat kedua kakak perempuanku datang berkunjung, mereka menghasutku untuk mencurigai suamiku. Mereka iri karena melihat hidupku yang dipenuhi kemewahan, sehingga mereka memberitahukan ramalan yang pernah disampaikan Oracle kepada ayahku bahwa aku akan menikah dengan monster. Ucapan kedua saudaraku membuatku penasaran dengan rupa suamiku yang sesungguhnya. Akhirnya, pada suatu malam, setelah Eros tidur, aku menyalakan lilin yang aku sembunyikan sebelumnya, lalu aku mencoba untuk melihat wajahnya. Aku penasaran, apakah suamiku memang seorang monster buruk rupa seperti yang dikatakan ramalan Oracle atau tidak. Dengan diterangi cahaya lilin, aku akhirnya berhasil melihat wujud asli suamiku yang ternyata ia sangat tampan. Akan tetapi, tiba-tiba saja tetesan lilin itu jatuh mengenainya dan membuatnya terbangun. Eros yang terkejut karena aku melihat rupa aslinya kemudian menghilang dari hadapanku. Aku tidak tahu bahwa manusia tidak diizinkan untuk melihat wujud seorang dewa. Saat itu juga, aku sadar bahwa aku sudah dijebak oleh saudaraku. Aku sangat sedih karena kehilangan suamiku. Apalagi kemudian, aku pun mengetahui bahwa aku sedang hamil. Aku lalu mencari Eros ke sana kemari.
hingga tiba di kuil Aphrodite tempat Eros dirawat oleh ibunya. Rupanya tetesan minyak dari lilinku membuatnya terluka cukup parah. Sang dewi yang masih cemburu padaku akhirnya memintaku untuk membuktikan cintaku pada Eros. Aphrodite memberiku 4 tantangan. Tantangan pertama, ia memintaku untuk menyortir Baileys, biji lentil, popi, dan kacang-kacangan. Aku berhasil melewati tantangan ini dengan bantuan para semut. Untuk tantangan kedua, Aphrodite memintaku untuk mengumpulkan wool dari domba-domba emas yang buas. Aku pun berhasil melaluinya tanpa terbunuh oleh makhluk ganas itu. Selanjutnya, tantangan ketiga, ia memintaku untuk mengisi bejana kristal dengan menggunakan air dari sungai Styx dan Cocytus. Sekali lagi, aku berhasil melewati tantangannya dengan bantuan seekor burung elang. Dan tibalah tantangan terakhir dari Aphrodite. Ia memintaku untuk membawakan kotak kecantikan milik Persephone, sang dewi kematian. Ini adalah tantangan yang sangat sulit, karena itu artinya aku harus masuk ke dunia tempat orang-orang mati berada. Bahkan, Theseus pun tidak bisa melewati dunia bawah tanpa bantuan dari Hercules. Lalu bagaimana denganku yang hanya manusia biasa ini? Akhirnya, setelah mendapat saran dari penjaga menara tentang bagaimana cara melewati Charon dan Cerberus, 2 monster penjaga gerbang dunia bawah, dan bagaimana aku mengambil hati Persephone, sang ratu kematian, aku pun pergi berlayar ke dunia bawah. Dengan susah payah, aku akhirnya mendapatkan kotak kecantikan milik Persephone yang berisi cairan sihir untuk mempertahankan kecantikan. Insting manusiaku yang penuh dengan rasa penasaran membuatku ingin mengintip isi di dalam kotak tersebut. Jika Aphrodite yang seorang dewi kecantikan saja menginginkan kotak kecantikan Persephone untuk membuatnya tetap cantik, lalu kira-kira apa yang terjadi jika manusia biasa sepertiku yang menggunakannya? Aku kemudian membuka kotak tersebut. Yang tidak aku ketahui adalah Morpheus, sang dewa tidur, juga bersemayam di sana. Tepat ketika aku membuka kotak kecantikan milik sang dewi kematian, aku pun jatuh tertidur. Hal ini ternyata sudah diprediksi oleh Aphrodite. Eros yang baru sembuh dari lukanya kemudian mengetahui bahwa ibuku menjebaknya untuk menjauhkan kami. Saat itu juga ia telah menyadari bahwa ia sangat mencintaiku dan tidak dapat hidup tanpa diriku. Eros tiba tepat waktu ketika tubuhku jatuh tertidur. Ia segera membawaku ke Olympus untuk memohon pada Zeus agar aku dibangkitkan. Zeus yang tersentuh oleh cinta kami kemudian memerintahkan Eros untuk memberiku nektar dan ambrosia dari Olympus. Aku pun kembali terbangun dan berubah menjadi makhluk abadi sepertinya. Setelah itu, aku dan Eros hidup bahagia sebagai pasangan suami istri, meskipun Aphrodite masih tidak bisa menerimaku sebagai menantunya. Meski demikian, ketika Hedon anakku dan Eros lahir, Aphrodite menjadi luluh karena ia sangat menyayangi cucunya. Perjalanan cintaku dengan Eros memang tidak mudah, tapi kami sangat mampu membuktikan bahwa cinta sejati sanggup melewati segala rintangan. Aku harap kamu bisa menemukan cinta sejati di dalam hidupmu, karena aku yakin Cupid tidak akan salah menancapkan panah asmaranya.